PSSI kini akhirnya memberi respon perihal minimnya menit bermain Eliano bersama timnas Indonesia. Ex PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa hal itu murni keputusan dari Coach Sintayong, di mana federasi tidak berhak intervensi perihal komposisi pemain di lapangan. Ya, Eliano tercatat baru mencatatkan satu jam bersama timnas Indonesia, yaitu di saat melawan timnas Bahrain di putaran ketiga pada Oktober. Ya, seharusnya Eliano dikasih kesempatan lebih banyak. Oktober yang lalu, itu pun ia hanya masuk dari bangku cadangan. Kemudian dalam 2 laga berikutnya, ia bahkan tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain untuk melawan timnas Cina dan juga Jepang, di mana pemain yang merumput di Pecuole itu juga hanya menjadi cadangan di saat skuad Garuda menang 2-0 atas timnas Arab Saudi. Dalam hal ini, Arya pun mengatakan bahwa minimnya Eliano bermain bersama timnas Indonesia adalah murni keputusan dan strategi Coach Sintayong dalam menentukan pemain di lapangan. Ia menegaskan bahwa PSSI tidak berhak untuk mengintervensi hal tersebut, di mana federasi hanya bertugas untuk memastikan kesediaan pemain. Tanya sama Coach Sintayong soal Eliano jarang bermain, hanya pelatih yang tahu siapa-siapa saja pemain yang mau ditandingkan. PSSI kan hanya menyediakan pemain, silahkan diambil mana yang mau diambil, kata Arya Sinulinga. Indonesia di Piala Asia U20 2025, di mana kejuaraan itu akan berlangsung di Cina mulai 12 Februari mendatang. Nah, di sini aturan AFC mengharuskan setiap tim mendaftarkan pemain maksimal sebulan sebelum kejuaraan. Hal inilah yang membuat PSSI pesimis soal proses keduanya bisa rampung tepat waktu. Bukan tanpa alasan, di mana DPR RI yang menjadi salah satu langkah proses tersebut masih sedang riset sampai 20 Januari, sedangkan pendaftaran harus sebelum itu. Namun meskipun semisal nantinya batal untuk memperkuat timnas Indonesia U20, namun proses keduanya tetap dilanjutkan, di mana Denmark dan tim Yemen akan disiapkan untuk kejuaraan lainnya. Lanjut dong, kami tidak hanya mengejar itu, kata Arya Sinulinga. Kami butuh habis ini, karena ada Piala Asia U23, bisa saja mereka masuk di U23. Ada SEA Games, bisa saja mereka masuk di SEA Games, jelasnya lagi. Ya, Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia berada di grup C, di mana lawan skuad Garuda cukup berat, yaitu Iran, Uzbekistan, dan juga Yaman. Silgers mengalami rentetan cedera setelah ia debut bersama timnas Indonesia. Terbaru, ia kembali harus menepi di saat FC20 melawan Olympiakos di Liga Eropa. Ya, debut Silgers di timnas Indonesia terjadi pada 10 Oktober 2024 melawan timnas Bahrain, di mana ia saat itu tampil selama 90 menit. Kemudian ia kembali menjadi andalan Coach Sintayong di saat melawan timnas Cina. Namun sayangnya ia harus ditarik keluar di awal babak kedua karena kondisinya. Di mana sepulang dari timnas Indonesia, Silgers masih menjadi andalan FC20. Akan tetapi ia justru absen ketika ia dipanggil ke FIFA Matchday November 2024 yang lalu. Alasannya ia butuh istirahat karena cederanya belum sembuh total. Namun setelah jeda internasional, Silgers justru sempat bermain untuk klubnya, padahal cederanya masih belum sembuh total. Alhasil ia sempat absen ketika klubnya menjalani 2 pertandingan penting di Eredivisie Belanda. Kemudian yang terbaru, ia justru kembali cedera dan harus ditarik keluar lebih cepat ketika bertanding melawan Olympiakos. Kembali cedera lagi, guys. Silgers yang menjadi starter ditarik keluar di menit ke-37. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari FC20 terkait cedera apa yang dialami Silgers. Melihat kabar buruk ini, warganet pun justru menyalahkan FC20 yang terlalu memaksakan Silgers bermain di tengah kondisinya yang belum sembuh total. Jadinya pemain skuad Garuda itu harus berjuang dan sakit-sakitan dengan cedera yang dialami. Dari awal cedera, klub paksain dia untuk bermain, komentar warganet. Kasihan banget dia harus dimainkan padahal belum sembuh sepenuhnya, timpal warganet lainnya. Jangan sampai disuntik lagi, seru lainnya lagi.